Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Baru-baru ini Paus Fransiskus datang ke Indonesia, negeri dengan populasi muslim terbesar dunia. Kedatangannya disambut dengan gegap gempita. Bahkan penyambutan atas kedatangannya dinilai berlebihan dan menuai banyak polemik di tengah kaum muslim. Setelah surat yang dilayangkan oleh panitia kunjungan Paus Fransiskus tanggal 9 Agustus 2024 kepada Kementerian Agama terkait permohonan dukungan kunjungan Paus Fransiskus di Indonesia pada 3-6 September 2024. Kementerian Agama selanjutnya bersurat kepada Kementerian Komunikasi dan Informatika tertanggal 1 September 2024. Surat yang ditandatangani langsung oleh Dirjen Bimas Islam dan Katolik itu diantaranya berisi: pertama, saran agar misa Paus Fransiskus pada Kamis 5 September 2024 disiarkan secara langsung pada pukul 17 sampai 19.00 waktu Indonesia Barat di seluruh televisi nasional. Kedua, agar penanda waktu azan maghrib di televisi nasional cukup ditunjukkan dalam bentuk running test. Di samping itu, ada juga agenda pembacaan Injil dan Al-Quran untuk menyambut Paus di Masjid Istiqlal, Jakarta. Tampak jelas bahwa serangkaian prosesi penyambutan Paus Fransiskus ini mengarah pada setidak-tidaknya 3: sinkretisme, pluralisme, dan humanisme beragama. Atas nama toleransi justru mengarahkan kita pada sinkretisme, pluralisme, dan humanisme beragama. Sinkretisme beragama, sikap mencampur adukan ajaran agama Islam dengan ajaran agama lain yang jelas dalam konsep Islam adalah sesuatu yang keliru, sesuatu yang salah. Wala talbisul haqqa bil batil wa taktumul haqqa wa antum ta'lamun. Janganlah kalian mencampur adukan yang hak dengan yang batil padahal kalian mengetahuinya. Kemudian pluralisme beragama meniscayakan agar kita meyakini bahwa seluruh ajaran agama yang ada pada hakikatnya akan selamat, hanya mereka memiliki jalan bentuk ibadah yang berbeda. Tentu paham ini juga secara yuridis adalah paham yang bertentangan dengan ajaran Islam. Dalam Al-Quran Allah mengatakan, Inna dina indallahil Islam. Sungguhnya agama yang diridhoi dan diterima di sisi Allah hanyalah agama Islam. Di ayat yang lain Allah katakan, wa may yabtaghi ghairal islami dina. Siapa yang mencari agama selain daripada agama Islam, falay yuqbala minhu, maka sekali-kali agama itu tidak akan diterima. Bagaimana bisa kita menyamakan satu agama diridhoi, satu agama tidak diterima di sisi Allah? Allah mengatakan wa huwa fil akhirati minal khasirin, dan nanti di akhirat termasuk orang-orang yang rugi. Majelis Ulama Indonesia dalam Munas ke-7 tahun 2025 telah menyebutkan, memfatwakan bahwa pluralisme adalah haram. Yang ketiga, humanisme beragama. Humanisme beragama berupaya untuk menafikan keberadaan Tuhan dalam kehidupan kita dan menjadikan manusia sebagai pusat edar kehidupan. Artinya
manusialah yang menentukan yang terbaik untuk dirinya, dan peran Tuhan, peran Allah, mereka nafikan keberadaannya untuk mengatur kehidupan mereka. Ini pun jelas bertentangan dengan konsep Islam, karena Allah mengatakan, Qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Sesungguhnya salatku, ibadahku, hidupku dan matiku lillahi rabbil alamin. Dalam hal ini peran Tuhan, peran Allah bagi orang-orang yang beriman tidak boleh terlepas dalam kehidupan kita. Oleh sebab itu, mestinya kaum muslim harus memahami toleransi itu, sebagaimana Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam mempraktekkan sikap toleransi terhadap Yahudi yang ada di Madinah. Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam telah membiarkan penyembah berhala dengan tetap kepada keyakinan mereka. Mereka orang Yahudi tetap pada keyakinan mereka. Mereka pada Kristen tetap pada keyakinan mereka. Bahkan orang Islam dilarang untuk menghina Tuhan-Tuhan mereka. Dan ini adalah bentuk toleransi yang diajarkan oleh Rasul. Membiarkan mereka dengan ibadah mereka, tidak mengganggu tempat ibadah mereka, maka itu adalah toleransi Islam terhadap agama-agama lain. Justru mengajak seseorang untuk menyembah Allah, lalu bersama-sama menyembah keyakinan mereka, beriman kepada apa yang mereka yakini, beribadah seperti ibadah mereka, ini bukanlah toleransi, karena ini melanggar nilai-nilai akidah Islam. Bukankah Rasul pernah ditawari dengan tawaran yang seperti itu oleh pemuka Quraisy? Hari ini mereka menyembah Allah dengan catatan besok mereka juga ikut bersama-sama menyembah berhala. Tapi apa yang dilakukan oleh Rasul? Justru semua itu ditolak. Oleh sebab itu sangat disayangkan kalau ada kaum muslim begitu bermanis muka di hadapan orang-orang Kristen, memperlakukan ramah orang-orang yang di luar Islam, memberikan penyambutan yang luar biasa. Dan sangat disayangkan justru sikap sebaliknya ditampakkan terhadap sesama kaum muslim. Mereka difitnah, mereka dikriminalisasi, mereka diklaim dengan berbagai macam klaim negatif, tidak NKRI, tidak berkebinekaan, melanggar Pancasila. Lalu dengan alasan itu kita menganggap saudara seakidah kita sebagai lawan. Semoga realitas ini semakin menyadarkan kepada kita betapa pentingnya menjaga persatuan kaum muslim, dan betapa perlunya umat Islam menyadari perlunya toleransi dalam batasan-batasan agama, dalam batasan-batasan yang tidak melanggar nilai-nilai syariat Islam. Demikian, semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kita istiqomah sampai pada akhirnya kita wafat pun dalam keadaan istiqomah, memegang teguh syariahnya, mencintai yang mesti dicintai dan membenci yang mestinya dibenci. Muhammadur Rasulullah as-sidda'u al-kuffar ruhama'u bainahum. Muhammad Rasulullah memiliki sikap berkasih sayang terhadap kaum muslim dan keras terhadap kekafiran, bukan sebaliknya, berkasih sayang terhadap kekafiran dan keras terhadap sesama kaum muslim. Billahi taufik wal hidayah.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.